Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kembali kita bertemu di dalam Sekar pada tanggal 4 Juli 2023. Sekar pada pagi hari ini dengan tema kemenangan mutlak yang diambil dari Yosua pasal 10 ayat 33 sampai dengan 42. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala pimpinan, kasih-Mu, berkat-Mu yang terus Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kini kami juga diberikan firman untuk kami renungkan bersama-sama, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan rohani kami semakin dekat kepadamu Tuhan, dan juga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Seperti Yosua yang Kau telah pakai di dalam kehidupan, sehingga kami boleh mencontohnya, kami boleh melakukannya, sehingga hidup kami juga boleh penuh dengan kemenangan, karena Engkau berkenan kepada kami. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seperti yang tadi saya telah katakan, tema Sekar kita yaitu kemenangan mutlak yang diambil dari Yosua pasal 10 ayat 33 sampai dengan 42. Kita baca bersama-sama Yosua pasal 10 ayat 33 sampai dengan 42. Lalu Horam, Raja Gezer, maju untuk membantu Lakis. Tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyat-rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eklon. Lalu mereka berkemah, mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakis. Kemudian Yosua dan seluruh Israel bergerak maju dari Eklon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang. Juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eklon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Seperti yang dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah dilakukannya terhadap Debir beserta rajanya. Sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernapas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades, Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Gosyen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Dari bacaan yang tadi kita baca di dalam Yosua pasal 10 ayat 33 sampai dengan 42 menceritakan tentang peperangan. Bagaimana Yosua dan orang Israel dapat merebut kota, mengalahkan musuh, menumpas lawan dengan sangat gemilang dan kemenangan yang mutlak. Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel dapat mengalahkan 5 raja kafir dan merebut 6 kota dalam waktu 1 hari. Hal ini sungguh merupakan kesuksesan dan kemenangan yang sangat luar biasa. Sehingga Yosua disebut dengan panglima perang yang berhasil dan pemberani. Keberhasilan dan kemenangan mutlak Yosua dan orang Israel dalam mengalahkan raja kafir dan merebut 6 kota secara spektakuler tentu bukanlah perkara yang mudah. Tentu ada campur tangan Allah yang melakukannya. Hal ini dapat kita lihat di ayat 42.
Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Tuhan Allah yang berperang bagi Yosua dan orang Israel? Jawabannya, karena Allah berkenan pada Yosua. Dan Allah telah memilih Yosua untuk menggantikan Musa, bukan Harun. Yosua sudah menunjukkan bukti pada Allah selama 40 tahun sebagai abdi Musa. Mari kita lihat bagaimana profil dari Yosua sehingga ia dipilih, dipakai oleh Allah. Yang pertama, Yosua hanya beribadah kepada Allah. Kita lihat dari Yosua pasal 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ini adalah perkataan Yosua kepada orang Israel untuk kembali menyembah Allah yang hidup dan kudus yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Bahkan Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa Israel untuk tetap setia pada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan mendengar firman Tuhan saja. Yang kedua, gaya hidup Yosua. Selain Yosua beribadah kepada Tuhan, namun ia juga mempunyai gaya hidup. Yang pertama ialah rajin berdoa pada Tuhan, sehingga Tuhan banyak bicara pada Yosua. Doa adalah komunikasi Yosua dengan Allah. Yosua menyadari bahwa ia membutuhkan Allah untuk dapat memimpin dan menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Seperti ketika Yosua dan orang-orang Israel akan melewati sungai Yordan, Tuhan menjawab doanya. Keberhasilan bukanlah semata-mata karena kepandaian dan kemampuannya, tapi Yosua menyadari keberhasilannya bergantung kepada Allah lewat doa-doa yang ia sampaikan kepada Allah. Yang kedua, Yosua juga merupakan seorang yang rendah hati. 40 tahun menjadi abdi Musa, setia ke pelayanannya dan fokus pada yang dia layani, bukan untuk dirinya sendiri. Menerima didikan Musa dan bimbingan Musa, mau belajar. Kemenangan yang oleh Yosua tidak membuat Yosua meninggikan diri. Dia tidak merasa dirinya seorang yang hebat. Yang ketiga, taat firman dan perintah Tuhan. Kita lihat dari Yosua pasal 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seperti Yosua tidak mengambil barang-barang musuh, bahkan semua barangnya semua itu dihancurkannya. Karena Allah memerintahkan demikian. Yang keempat, Yosua juga percaya pada pimpinan dan janji Tuhan. Yosua memiliki kepercayaan penuh kepada Allah yang menjadi landasan kuat dalam hidupnya, dan ia memegang teguh janji Allah. Dibuktikannya dengan tidak takutnya pada ukuran prajurit lawan atau kekokohan kota-kota musuh. Bahkan Mesir yang begitu kuat pada saat itu dapat dikalahkan karena Yosua yakin pada janji-janji Allah kepadanya yang akan memberikan kemenangan. Beginilah yang dilakukan Yosua dan orang-orang Israel pada saat itu, sehingga mereka berhasil dalam menjalani kehidupan yang dipercayakan kepadanya. Sekaligus mereka melihat, merasakan Allah berserta mereka, dan Allah pun membuktikan janjinya kepada mereka, dan mereka juga melihat tindakan penghukuman Allah atas kebejatan dan kekejaman dari suku-suku yang hidup tidak berkenan pada Allah. Jika kita mengharapkan kehidupan kita berhasil, masa depan dan keturunan kita dipelihara oleh Tuhan, maka ikutilah seperti yang Yosua lakukan, sehingga Tuhan pun berkenan kepada kita. Dengan hidup hanya beribadah pada Tuhan, taat pada firman, ikuti perintahnya, percaya pada janjinya, marilah kita terus berpegang pada kebenaran firman-Nya. Sebab Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 5,
Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan Engkau, dan aku sekali-sekali tidak meninggalkan Engkau. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk contoh teladan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mungkin seringkali kami merasa gagal, kami merasa tidak mampu, kami putus asa. Namun biarlah melalui renungan pada pagi hari ini, kembali kami boleh dikuatkan, kembali kami boleh melihat akan janji-janji Tuhan kepada setiap anak-anak yang berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh keberhasilan dan kemenangan mutlak. Kami hanya mau berserah kepadamu, pimpinlah kehidupan kami lepas hari, sehingga kami menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali kepada Bapak dan Ibu semua. Tuhan memberkati. Sole Deo Gloria.